Halo, jumpa lagi di channel saya. Hari ini kita akan belajar tentang James Webb Space Telescope yang mengorbit sedemikian sehingga dia aman untuk mengamati luar angkasa yang luas, yaitu berada di titik di mana dia mengorbit matahari, juga mengorbit bumi, dan dia selalu seiring sejalan dengan bumi mengitari matahari yang 365 seperempat hari. Jadi tidak tepat 365. Itu sebabnya ada tahun kabisat setiap 4 tahun ditambah 1 hari. Jadi satelit ini adalah sebenarnya teleskop yang menggantikan Hubble teleskop yang sudah luar biasa mengamati luar angkasa. Dan James Webb ini didesain puluhan tahun oleh para ahli untuk bisa lebih dalam lagi mengamati luar angkasa, karena dia mengantisipasi akan pengembangan alam semesta. Sejak Big Bang itu alam semesta mengembang sehingga spektrum cahaya itu bergeser menuju ke cilakanya berada di spektrum yang tidak nampak, jadi sehingga Space Telescope James Webb ini didesain jadi dia sedikit melihat jadi spektrum cahaya itu kan Magic-Wave Bineu ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah dia bergeser jadi masih bisa melihat di jingga ke merah, tapi dia bisa ke infrared yang tidak tampak oleh mata. Dan diharapkan ini bisa, jadi dia diletakkan di orbit yang jauh sekali, berada di bayang-bayang bumi, tapi dia juga mengitari matahari, dia juga mengitari bumi. Jadi sebenarnya dia mengitari matahari juga setahun, 365 hari, 365,25 hari, jadi 365 hari seperempat hari. Jadi dia seiring sejalan dengan bumi, mengitari matahari, berada di depan bumi ya, tanda kutip ya. Jadi bumi sebenarnya adalah satelit dari matahari yang mengitari matahari selama 1 tahun, atau tepatnya 365,25 hari. Nah, satelit James Webb Space Telescope ini tidak mengitari bumi, tapi dia berada pada jarak yang nanti disebutkan dengan titik-titik yang sudah dihitung, berada di titik kesetimbangan. Sebenarnya ada 5 titik, nanti saya Lagrange ya, istilahnya Lagrange point. Lagrange point ini bisa kita hitung. Mari kita lihat ya. Lagrange point ini dia berada di matahari, di bumi. Satelitnya itu berada di mana gitu ya. Jadi satelitnya itu berada ada 5 kemungkinan sebenarnya, tapi yang di sini saya gambarkan ada 3 ya. 2 berada di sini. Nah, ini L1 berada di antara bumi dan matahari, L2 berada di belakang bumi, artinya dia berada di bayang-bayang bumi, jadi selalu berada. Jadi ini semua nanti mengitari matahari selama 1 tahun. 1 L2, L3 di sini saya nggak gambar. Ini L4, L5. Nah, ini satu garis. Nah, kita mencari berapa
jarak ini berapa di sini, tapi kita nggak menghitung L4 dan L5, kita akan menghitung L2. Berapa jaraknya dari pusat bumi? Sebut aja tadi delta. Ini jaraknya bumi ke matahari. Jadi dia mengitari matahari selama, semua ini mengitari selama 1 tahun atau 365 hari, 25. Kita cari ya. Kita mencari L2. Ya, kita hitung. Jadi matahari bumi James Webb Space Telescope berada di satu garis. Berapakah jaraknya ini? Kita James Webb-nya bentuknya segitiga ya. Oke. Ini masa dari Sun-nya, ini bukan satelit nih, S ini Sun. Masa dari bumi Earth, masa dari James Webb. Nah, ini ada jarak dari matahari. Nah, ini kita sudah tahu ini jarak antara matahari dan bumi sudah diketahui karena dia seperti orbit satelit. Kemarin sudah berhasil kita hitung geostasioner itu. Nah, berarti kan kita mencari R. Nah, kita tahu bahwa orbitnya bumi mengelilingi matahari itu selama 1 tahun. Dimasukkan ke rumus kemarin, ketemu jaraknya. Tapi pun juga bisa diukur secara langsung pakai pengukuran yang bisa dilakukan secara ilmu astronomi. Bisa dihitung jarak antara bumi dan matahari, dan sebenarnya dia tidak mengorbit secara lingkaran sempurna, hanya saja dia melingkar secara elips ya. Ada jarak terjauh dan ada jarak terdekat, apoge dan perigee ya. Oke, nanti kita tunjukkan. Ini mengitari matahari selama 1 tahun. Ini seiring, nah ini namanya L2, titik L2, Lagrange point. Ini dalam ini kita lagi menghitung yang L2. Berapa jaraknya? Nah, ini Lagrange ini adalah titik di angkasa yang mengalami gravitasi yang setimbang. Jadi 2 lebih besar dari 1. Jadi 2 massa ini besar sekali dibanding yang kecil, dan itu mempengaruhi. Jadi satelit James Webb ini mengalami gravitasinya bumi karena dia berada lebih dekat dari bumi, tapi dia juga mengalami gravitasi matahari yang paling besar. Masanya nanti kita akan hitung ya, itu dia jauh sekali, tapi dia punya pengaruh, dan memang dia dibuat mengitari bersama dengan bumi selama 365 hari. Jadi ini mengitari sama, jadi 1 tahun, ini juga 1 tahun, tapi berapa jaraknya itu bisa dihitung. Nah, jaraknya itu ditentukan oleh gaya tarik matahari dan bumi dan gaya sentrifugal. Jadi ya, Lagrange point
matahari, bumi, James Webb. D, RE. Nah ini gaya yang dialami oleh James Webb itu adalah kombinasi dari gaya tarik bumi juga gaya tarik matahari. Nah ini rumusnya di jumlahan ini sama dengan sentrifugal ya, sama dengan gaya tarik yang dialami jadi itu G G massa matahari dengan massa satelit kali jaraknya ini dulu sini massa bumi, massa satelit G bagi D. Jadi gaya gravitasi bumi, gaya gravitasi matahari ini sama dengan massa satelit sama dengan, jadi semua gravitasi sama dengan gaya sentrifugal. Jadi semua mengitarin matahari selama 1 tahun. Jadi MW sama dengan V-nya itu adalah 2 Pi tadi kali R-nya kuadrat ya, semua kuadrat kalikan 1/. Nah ini satelitnya ternyata irrelevan ya, jadi dia bisa dicoret. Artinya G tambah G dengan 4P kuadrat RE plus D kuadrat per T kuadrat kalikan 1/R jarak bumi dengan matahari kali jarak ini. Nah ini bisa dicoret. Atau ini kalau dikeluarin semua seperti ini jadi G maka massa matahari dibagi RE plus D kuadrat tambah massa bumi dibagi D kuadrat. Di semua
Ini sama dengan 4pi kuadrat RE plus D bagi T kuadrat. Ini rasa-rasanya T kuadrat ini pernah kita ketahui di suatu orbit ya, orbit satelit ini. Terus rasa-rasanya T kuadrat ini bisa kita sederhanakan ini. Oke, ingat ya, jadi kita sudah dapat ini. Akaran poin. Jadi matahari, bumi, James Webb. Oke, tadi kita dapat G plus D kuadrat tambah massa ini D kuadrat sama dengan 4pi kuadrat plus D bagi T. T-nya ini James Webb ya. Dia mengitari matahari bersama. Nah, yang menarik adalah ini ada T. T ini sepertinya pernah kita dapatkan ya. Ini kita cari ya. Ingat dulu M1, M2. Yang menarik sama dengan gaya sentrifuga. Kayak dari ini, jadi GM1 M2 bagi R kuadrat sama dengan M2 P kuadrat per R. M2 coret, R juga coret, jadi G M1 sama dengan R. Ini sama dengan P kuadrat itu 2πr per T, 4pi kuadrat bagi T kuadrat. Nah, artinya T kuadrat itu sama dengan 4pi kuadrat R pangkat 3 bagi GM1. Nah, di sini ini kalau bumi berarti matahari ya. Jadi ini periode dari James Webb mengelilingi matahari sama dengan bumi mengitari matahari, tapi dia lebih jauh, RE plus D, lebih jauh. Ada jarak yang kita akan cari. Jadi sekarang sedang diluncurkan satelit James Webb ke angkasa, itu sekarang sudah mau 90% atau ya sudah mendekati jarak yang mendekati titik di mana kita sedang menghitung ya. Nah, itu berarti ini kita masukkan ke sini. Tapi T-nya dari James Webb ini sama dengan T-nya bumi, itu 365,25 hari. Itu artinya G
MS per RE plus D kuadrat plus ME per D kuadrat sama dengan 4D kuadrat ini, jarak ini bagi TW-nya kita ganti TW-nya orbit dari 4D kuadrat, R itu adalah jari-jari ke matahari ya. Ketiga dibagi G M sun. B kuadrat coret, B kuadrat G juga dicoret. Kalau di bawah dia sebenarnya di atasnya. Coret. Jadi artinya kita udah dapat nih MS saya hapus ya. Jadi ini udah dapat. Nah, keren. Khusus dalam hal ini L2. Jadi matahari, masa matahari, masa bumi, masa James Webb dalam satu garis. James Webb diletakkan di aman dia karena James Webb ini didesain peka terhadap gelombang infrared, dan padahal infrared itu adalah panas. Nah, itu ada di radiasi dari matahari, makanya berada di bayang-bayangnya bumi, berada di belakang. Di L2 ini sangat penting. Kita cari berapa D-nya. Nah, kita bisa hitung. Jadi udah didapatkan. Ini R E plus D kuadrat masa ini D kuadrat sama dengan masa matahari ini. Kita kumpulkan semua ke kiri ya. Artinya ini kalau MS-nya jadi ini MS tadi, jadi ini kita bisa bikin seperti ini. Kita bisa bikin seperti ini ya kawan-kawan.
kuadrat dikurangi D sama dengan 0. Jadi kita sudah dapatkan rumus ini. Yang kita cari adalah D. Karena apa? Ini masa matahari, kita tahu masa bumi, kita tahu jarak matahari ke jarak bumi dari matahari kita tahu. Nah, ini sepertinya kita pakai Excel aja ya. Kita pakai Excel. What if? Ya, kita selesaikan dengan Excel. Nah, ini RE pangkat 3, sorry. Ya. Jadi masa bumi pun kita tahu, masa matahari tahu, jarak orbit bumi mengitari matahari pun tahu. Jadi masa matahari itu 1,9. Coba saya lihat dulu ya catatannya. Dari 10 pangkat 30 kilogram jarak bumi 5,97219 kali 10 pangkat 24 kilogram. Jarak bumi ke matahari sekitar 150 juta, atau rata-rata sebenarnya di elips ya, ada jarak terjauh dan ada jarak terdekat sekitar 149. Saya lihat catatan dulu ya, saya nggak apa. 597 870700 meter, atau kalau dalam kilometer kan ya benar, sekitar 150 juta. Ini kita masukkan ke Excel. Di rumus ini per RE plus D kuadrat dikurangi RE plus D per R berapa 3 tambah masa bumi. Jadi yang variabel hanya kita carinya D, karena MS tahu, ME tahu, RE tahu. RE tahu satu ini. Semuanya ini kita masukkan ke Excel. Mari kita lihat ke Excel. Ya, jadi kita sedang mencari jarak L2. Ini sekarang saya sedang membuka websitenya live dari peluncuran satelit James Webb Space Telescope yang menggantikan Hubble nantinya, karena dengan kepekaan yang lebih tinggi dan dia berada di lebih jauh
Jadi sekitar 3 kali dari jarak Hubble ya. Hubble cuma sekian ratus ribu kilometer ini, nantinya 1 juta lebih kilometer dari bumi. Tapi dia berada di mana? Dia berada di orbit yang mengitari matahari juga selama 1 tahun. Tapi dia berada di mana gitu ya, kita hitung tadi sudah kita pakai tab tadi, dan kita sudah dapat rumusnya. Mari kita lihat. Jadi ini posisinya sekarang sudah 90% mencapai ke titik yang diharapkan, yaitu di L2 orbit. Kalau kita googling dulu ya. Horis. Ini sudah ada sekitar 1,5 juta kilometer. Jadi kita hitung yang L2 yang kanan ini. Jadi ada 5 kemungkinan kenapa L2 itu istimewa. Jadi ini bumi, ini matahari. Jadi dia istimewa karena dia tidak, jadi berada sembunyi, dalam tanda kutip sembunyi di belakangnya bumi. Jadi bayang-bayangnya bumi akan melindungi dari radiasi panas matahari, karena yang dipantau langit dingin yang akan dipantau pada spektrum inframerah. Padahal inframerah itu adalah panas itu adalah dari sinar matahari juga. Jadi di L2 itu berada di shadow-nya ya, di bayang-bayangnya bumi. Dia di sini. Kalau sini nggak aman. Meskipun ini adalah salah satu kemungkinan titik seimbang. Jadi titik seimbang, Lagrange seimbang itu dari 2 benda masif, jadi bumi dan matahari, yaitu didapatkan. Jadi sudah kita cari ya. Ini bikin Excel, kita pakai Excel. Mas ini Sun, Earth, jarak antara, tadi kan ada rumus tadi kita sudah dapatkan, tinggal variabelnya adalah jarak yang kita cari, yaitu L2. Sun Earth distance juga sesuatu yang sudah diketahui dari rumus tadi. Jadi R itu sebenarnya akar pangkat 3 dari periode GM. Sudah pernah kita di rumus sebelumnya. Sun Earth distance. Nah ini 3 ini menentukannya. Sun mass, saya nggak hafal ya. Jadi massa bumi 5, saya nggak hafal, saya harus lihat juga ya. 972 19 24. Nah, matahari lebih berat lagi, 1,9885 30. Jadi 10.000 kali ya. Kalau ini 24, ini 30 kilogram. Dalam kilogram semuanya. Nah, jarak bumi dan matahari itu sekitar jarak matahari dan bumi sekitar 149,597 8707 00 meter.
kalau dilihat kan ini, nah ini kilometer kan kalau ribu, jadi benar sekitar 150 juta kilometer memang jarak antara matahari dan bumi itu untuk dapat revolusi 1 tahun. Ya, sudah dapat. Kita ingat rumusnya L2 itu kan itu rumusnya. Nah, tadi udah dapat ya, massa dari matahari. Ini kita klik ke sini ya. Nah, dikalikan kurungnya berapa nih? Satu aja lah, per. Nah, ini kita taruh di sini aja ini. Ini. Jadi L2 point rumusnya ada. Nah, ini kita bikin L2 karena ini kita pakai Excel, nanti ada istilahnya iterasi dari Excel kita pakai, kita manfaatkan untuk mencari ini. Jadi bisa sih pakai persamaan, tapi nanti ternyata persamaannya pangkatnya tinggi banget gitu. Kita pakai komputer saja, dan itu adalah Excel sudah menyediakan, nanti ada analisis what if. Kita L2 apa ya namanya, iterasi lah, iteration ya. Awalnya dibikin aja lah 1000 atau 1 juta nanti ya perkiraan dulu. Nah, rumusnya L2 point kita sudah hitung dengan diurai di rumusnya, kita sudah pakai tadi, sama dengan massa dari matahari dikalikan seper jarak matahari ke bumi ditambah yang kita cari ya, nanti pakai iterasi pertama masih segitu, kuadrat pangkat 2 ya, dikurangi lagi ya, dikurangi ini tadi sama, jadi jarak dari matahari tambah jarak yang kita cari dibagi jarak ini RE pangkat 3 tutup ditambah
di sini. Ini hasilnya harus di seminimal mungkin, tadi sama dengan 0, seminimal mungkin ya 0. Dengan mengubah apa ya, dari ini awalan iterasi gitu, masih pakai iterasi. Kita oke lagi. Nah, memang benar sekitar 1,5 juta kilometer. Kita lihat nextnya tadi, itu kan 1,5 juta kilometer. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti. Jangan bosan-bosan untuk mengikuti channel saya, karena selalu ada yang bisa kita hitung dari yang sudah dipelajari di sekolah. Jadi sekolah memberikan kita pelajaran dan kita menerapkan, dan saya mendorong teman-teman semua di sekolah, dimanapun di kampus, untuk selalu bertanya, dari mana bilangan itu? Nah, itu kita pakai rumus yang sudah diajarkan dan kita dapat. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.